Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Sehat. Bapak akan mengajar tentang investasi. Sebelum Bapak mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu. Muhammad Fikri, Muhammad Usman, hadir. Miftahul Khairi, hadir. Isnaini Fajriah, Nurul Aida, Nuryani, Suryani, Ainur Najib, Alif Alvin Usairi, Hadir, Pak. Rahmat Yasin, Setiara Ayu Ramadina, Hadir, Pak. Saidah Pridia. Nah, sudah Bapak absen. Ini ada yang malas belajar di sini. Semuanya, Pak. Semuanya. Jadi begini, sedikit kata-kata dari Bapak, tetaplah belajar, tetap semangat dalam belajar, maka semangat kalian dalam belajar ini akan menjadi gambaran kepada anak-anak kalian nanti. Mungkin ada yang ingat materi minggu kemarin? Ada ya? Kan uang itu. Iya, Pak. Ada yang tahu apa itu uang? Alat tukar. Atau alat bayar. Lanjut ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang investasi dan konsumsi. Investasi. Ada yang bisa baca apa yang investasi? Ada yang bisa? Iya, Pak. Ya, lanjut. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Ya. Investasi di sini adalah investasi yang lazim, disebut juga dengan penanaman dan pembentukan modal. Di mana penanaman dan pembentukan modal di sini disebut dengan investasi. Keduanya ini termasuk dalam investasi. Yang disebut dalam penanaman itu seperti kita menabung. Apa ada yang menabung di sini? Ya. Nah, itu yang dinamakan investasi berbentuk menabung. Lanjut ke faktor-faktor investasi. Di sini ada faktor-faktor investasi. Faktor-faktor yang utama menentukan tingkat laku investasi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan. Banyak, Mbak Saida, bisa dibaca. Tingkat keuntungan. Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek yang baik untuk dilaksanakan. Bisa dipahami tentang apa yang dibaca Pak Saida? Enggak, Bapak. Lanjut. Di sini tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan ini ramalan, di mana kita dalam berinvestasi itu akan mempunyai ramalan yang sangat baik ke depannya untuk lebih maju. Kita mempunyai gambaran, bilangnya kita mempunyai gambaran dalam prospek yang baik. Lanjut, ketujuan teknologi. Masnya, Mas bisa baca? Namanya teknologi. Pengusaha dalam menggunakan teknologi yang baru dikembangkan di dalam kegiatan produksi atau manajemen dinamakan pemburuan atau inovasi. Pembaruan atau inovasi. Ya. Di sini kemajuan teknologi. Pengusahaan dalam menggunakan teknologi baru dikembangkan di dalam kegiatan produksi manajemen, di mana pembaruan itu atau inovasi. Jadi kemajuan teknologi di sini biasanya digunakan dalam pembaruan, baik itu dalam segi teknologi maupun segi kemajuan kedepannya menggunakan manajemen dalam teknologi, kayak misalnya kayak internetan, kita lebih maju untuk berinvestasi dalam kemajuan teknologi. Lanjut,
Dan ada juga di sini suku bunga. Lanjut, ada yang bisa lanjutkan baca? Mbaknya ya. Suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Kemudian tingkat pendapatan nasional memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Katanya suku bunga. Sini suku bunga ya. Suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Jadi suku bunga di sini sangat menentukan keuntungannya dalam perusahaan. Yang maksud suku bunga, kita itu mempunyai suku bunga baik itu dalam perusahaan atau dalam perorangan. Kita mempunyai bunga, itu hasil dari investasi kita yang tadi itu. Lanjut ke tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan nasional di sini memperbesar pendapatan masyarakat, selanjutnya mendapatkan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Ada yang bisa menyimpulkan dari tingkat pendapatan nasional di sini? Kesimpulan dari tingkat pendapatan nasional di sini, kita dapat menyesuaikan harga baik itu dalam pengelolaan masyarakat atau penawaran masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat ini kita harus mengikuti dalam memperbesar untuk selanjutnya investasi dalam selanjutnya. Pak Saida? Ya. Memperbesar pendapatan mengikuti alur masyarakat, Pak Saida. Ya. Udah aktif ya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Enggak, Pak. Nah, biar investasi kita itu mengikuti apa yang masyarakat jual atau apa yang masyarakat kelola. Seperti itu. Kok hitam? Lanjut ke slide terakhir. Slide terakhir ini fungsi konsumsi. Ada yang bisa dibacakan Mas dan ini? Nah, ya. Konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan kebutuhan konsumsi. Fungsi konsumsi di sini fungsi adalah sebagai pendapatan yang dibelanjakan kebutuhan konsumsi. Jadi fungsi konsumsi di sini adalah suatu pendapatan dari segalanya yang tadi yang di atas, investasi, suku bunga dan lain sebagainya. Ini pendapatan dari segalanya itu dibelanjakan oleh kita sendiri untuk kebutuhan konsumsi, baik itu dalam segi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Ya. Baik, mungkin cukup di sini Bapak untuk pelajaran ini akan Bapak tutup. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas.